my feet and a light unto my path. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat datang di acara yang baru di mana Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat mendukung dan menolong jemaat untuk boleh menjangkau ke atas Richard kepada Tuhan melalui bacaan Alkitab umat Advent sedunia yang dalam bahasa Inggris disebut Revived by His Word, dan bahasa Indonesia kita sebutkan Dibangunkan oleh firman-Nya. Bersama dengan saya, Saudari Sovereign Siringo-Ringo yang akan membacakan ayat Alkitab. Shalom. Dan yang akan memberikan rangkuman aplikasi buat hari ini adalah Saudara Wilson Sianipar. Shalom. Puji Tuhan. Pemirsa, kita awali bacaan Alkitab dengan mengundang Roh Kudus. Mari kita berdoa, Saudari Sovereign akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus karena penyertaan yang Kau berikan bagi masing-masing kami. Di saat ini kami berkumpul bersama dengan keluarga kami satukan hati kami rindu sekali untuk boleh membaca akan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menghidupkan kami, boleh menghidupkan keluarga kami, sehingga kami boleh dapat tahu bagaimana caranya, bagaimana kami harus hidup di dalam dunia ini. Sehingga kami boleh menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan siaga dan rasa syukur. Untuk itu ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami sehingga segala berkat, segala firman dapat kami terima pada saat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, inilah doa dan permohonan kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa, bacaan Alkitab kita saat ini adalah membaca satu pasal satu hari bersama dengan keluarga. Berbeda dengan program yang lalu, Follow the Bible, kali ini adalah fokus satu pasal satu hari, diskusikan bersama keluarga, dan tahun 2015 kita akan akhiri membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kita akan membaca buku Ayub pasal 10. Silakan Saudari Sovereign. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan? Mengapa hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tidak seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu-lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan aku kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Karena kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasa-Mu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeraman-Mu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan?
Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku, maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Baiklah. Jadi di sini kita melihat bahwa Ayub sebenarnya sedang mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan. Kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hatinya, apa yang dialami, dan bagaimana dia berseru kepada Tuhan, bagaimana dia merasakan bahwa dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Ayub sendiri pun sedang kebingungan. Apa yang dialami adalah sesuatu yang sangat berat di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dan dia juga seperti sedang dihukum oleh Tuhan dengan suatu kutukan yang sangat besar, dan dia bingung. Dia bertanya-tanya, Tuhan, bukankah Engkau yang menciptakan aku? Bukankah Engkau yang begini? Bukankah Engkau yang begitu? Mengapa Engkau melakukan hal seperti ini? Mengapa Engkau melakukan hal seperti itu? Sehingga di penghujung ayatnya dia berkata, ya Tuhan, lebih baik mungkin aku tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan oleh ibuku. Di sini kita melihat bahwa seringkali di dalam kehidupan kita mengalami suatu kepahitan-kepahitan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami sesuatu yang kita pertanyakan kepada Tuhan, yang kita sendiri pun tidak tahu maksudnya apa. Dan Ayub di sini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa ada suatu kelegaan dan mungkin kedamaian bisa kita dapatkan ketika kita berbicara kepada Tuhan dan mencurahkan segala apa yang di dalam hati kita. Di sini kita melihat bahwa Ayub tidak menutup-nutupi rasa, kalau kita bisa bilang rasa kesalnya terhadap Tuhan, rasa kepahitannya, kekecewaannya, dan kebingungannya. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang merasa, wah, saya harus menjadi orang Kristen yang baik. Jika ketika masalah datang, saya harus bersyukur. Jadi ketika sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk terjadi dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita hanya berkata, oke Tuhan, jadilah kehendak-Mu, dan kita berusaha untuk menjadi orang Kristen yang baik dengan memberikan respons yang seolah-olah penuh penyerahan. Tapi di sini kita melihat bahwa Ayub pun orang yang dikatakan sebagai orang yang sempurna dalam hal kebaikannya, dia pun ada kalanya dia merasakan suatu kegetiran yang sangat sehingga dia berseru kepada Tuhan. Jadi di sini pemirsa sekalian, yang perlu kita juga sadari adalah mencurahkan apa yang di dalam hati kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang baik juga untuk dilakukan, sesuatu yang dapat memberikan kepada kita suatu pengertian yang lebih lagi tentang hubungan kita dengan Allah itu seperti apa. Karena jika tidak ada pencobaan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan berseru kepada Allah. Dan kalau kita tidak berseru kepada Allah, kita pun tidak mungkin dapat melihat bagaimana Allah menjawab kepada kita. Dan di dalam kehidupan Ayub, di dalam pasal-pasal berikutnya kita akan melihat bagaimana Ayub ini adalah seorang yang bertanya jawab dengan Tuhan, bertanya jawab dengan teman-temannya, dan itu juga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memiliki suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga apa yang ada di dalam hati kita bisa kita sampaikan, dan Tuhan pun juga dapat berbicara kepada hati kita. Dan juga di pasal-pasal berikutnya kita akan melihat tentang bagaimana Ayub dan teman-temannya berdiskusi, dan diskusi ini adalah sesuatu yang penting, dan diskusi dengan Tuhan juga adalah sesuatu yang lebih penting lagi. Jadi marilah kita seperti Ayub, ketika kita mengalami suatu pengalaman dalam kehidupan kita, apakah itu yang baik ataupun yang buruk, kita dapat berseru kepada Tuhan. Biarlah keluh kesah kita sampaikan terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita sampaikan kepada manusia, sama seperti Ayub. Dan biarlah kita jujur terhadap hati kita sendiri dengan Tuhan, sama seperti kita jujur juga dengan orang-orang lain yang mungkin sudah kita tanyakan pendapatnya. Tapi biarlah sebelum segalanya itu kita dapat memanggil nama Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang menjawab kita. Dan mungkin itulah satu yang bisa kita ambil di dalam pasal 10 dalam buku Ayub ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya satu pasal ini boleh menjadi berkat bagi kita di hari ini, dan kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Betapa dekatnya Engkau dengan Ayub, dan dia begitu dekat dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan ujian, penderitaan,
Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, namun dia bebas mengungkapkan perasaan dan berkata-kata kepada Tuhan. Dan tadi kami telah dapatkan aplikasinya Tuhan. Kami pun sebenarnya sangat dikasihi Tuhan. Bila mana pemirsa yang sedang mengalami penderitaan di bumi ini, baik itu oleh karena ketidaksengajaan, oleh karena kesalahan sendiri ataupun karena lingkungan, biarlah kami belajar seperti Ayub, lebih banyak bertanya kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan, dan kami semakin dekat berhubungan dengan Tuhan. Berkati pemirsa di dalam kehidupan mereka hari ini, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan menjadi bahagian kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.